Saya Ryan dari acara Horror Con. Dan sekarang, saya lagi di sebuah bangunan tua. Dulunya bangunan tua ini adalah rumah sakit. Rumah sakit bekas peninggalan zaman Belanda. Dan di sini sering sekali terjadi malpraktek. Sehingga lebih banyak pasien yang meninggal daripada pasien yang selamat. Dan semenjak rumah sakit ini tidak beroperasi selama 20 tahun, banyak kejadian menyeramkan di sini. Ikutin saya. Mai. Aromis di sini kuat banget, Yan. Mai, gimana Mai? Barusan gue ngeliat arwah nenek-nenek. Gimana kondisinya Mai? Mukanya pucat banget. Oke Mai, gue kesana sekarang. Mai? Maya? Ada apaan sih? Hah? Tadi barusan ada yang nabrak gua di situ. Perempuan tua itu sengaja nabrak lo. Yan, perempuan tua itu berdiri tepat di samping lo. Gua? Dia takut aja banget ya. Mana nggak ada apa-apa di kamera gue. Taan gua ngeliat itu ada di sampingnya si Ryan. Gue berharap. Iya, pergi ke sana. Tan, udah sini aja sama gue. Iya. Mai? Iya, Yan. Gimana, Yan? Lo nemuin sesuatu? Enggak, Mai. Gue nggak nemuin apa-apa di sini. Mai, lu kenapa, Mai? Nggak apa-apa, Yan. Ya udah, gue susul lo ya. Ayo, Tan, susul ya. Ayo kita pergi. Ayo. Mai, lu kenapa sih, Mai? Hah? Kenapa, Mai? Hah? Itu, gue ngeliat penampakan. Ya di mana? Itu di depan kita. Mai, lu nggak usah mengada-ngada, Mai. Masalahnya di kamera gue nggak kerekam. Itu di depan kita, masa gue bohong sih? Tan, gue kan bisa ngeliat. Guys, kita harus mikirin gimana caranya apa yang lu lihat itu bisa kerekam di kamera. Itu yang penting. Kita cabut. Halo, Ma. Apa? Iya. Apa? Iya, Ma. Aku pulang sekarang, Ma. Sorry ya, guys ya. Gue ada urusan penting. Gue cabut duluan.
Yan. Tapi aku masih nggak percaya, Ma. Kalau laki-laki yang meninggal itu adalah ayah kandung aku. Ryan, pada waktu itu kami baru saja kehilangan buah hati yang sudah lama kami dambakan. Mama kamu guguran, papa kamu sedang berada di rumah sakit untuk suatu urusan. Iya. Ayah kamu itu adalah malaikat bagi kami. Setelah ayah kamu tahu musibah yang menimpa kami, ayah kamu menawarkan untuk merawat anaknya yang baru berumur 3 bulan. Awalnya kami nggak percaya, tapi ternyata keesokan harinya ayah kamu datang membawa kamu. Dan ini kami sengaja menyimpannya sampai saatnya yang tepat untuk diberikan kepada kamu. Di dalam kotak itu ada warisan untuk kamu. Surat wasiat. Surat wasiat. Iya. Kami sudah menjalankan amanah almarhum ayah kamu, yaitu untuk membuka jati diri kamu yang sebenarnya. Ma, aku tuh nggak pernah berharap ini jadi kenyataan, Ma. Tapi yang aku tahu, orang tua kandung aku mama dan papa. Iya, Ryan. Kamu tetap jadi anak mama sama papa sampai kapanpun. Ryan, ditunggu Farah tuh. Iya, Ma. Ryan, tadi aku diceritain sama mama kamu tentang papa kandung kamu. Sebenarnya aku sedikit kecewa sama mereka. Karena selama ini mereka tuh nggak pernah jujur sama aku. Ryan, aku yakin mereka pasti punya alasan. Episode bangunan bekas rumah sakit Belanda itu termasuk besar loh, Pak Cek. Udah lokasinya di luar kota. Tapi saya lihat biasa aja tuh. Kosong aja begitu. Cuma muka Ryan sama Mayang aja yang terus-menerus muncul di kamera. Apa itu?
Tapi Mayang bener-bener ngelihat penampakan, Pak. Itu saya nggak heran. Mayang itu indigo. Tapi saya tetap maunya hantunya itu terekam di kamera. Itu sih semua juga mau begitu, Pak. Ya iyalah. Gini Pak, saya juga lagi mikirin gimana caranya supaya hantu yang saya lihat itu bisa terekam oleh kamera juga. Itu bagus. Kalian harus tahu ya. Saya itu tadi ditelepon sama bos stasiun TV. Dia peringatkan saya. Kalau sampai episode berikutnya ini, share dan ratingnya masih jelek juga. Terpaksa. Program yang kita garap sama PH saya ini akan di-cut. Ingat ya, kita ini belum sampai 10 episode loh. Dan tolong sampaikan itu sama Rian. Ryan, aku yakin kamu pasti bisa kok ngadepin masalah ini. Makasih ya Farah. Tapi besok aku mau ke rumah warisan almarhum bokap aku. Yaudah kalau gitu aku temenin kamu ya. Ya udah bro, tadi gimana pas ketemuan sama Pak Yardi? Kayaknya untuk next episode kita harus kerja keras deh. Acara Calling Stop ini bakalan berhenti kalau episode terakhirnya itu share-nya cuma 1 atau 2. Gini loh guys, besok kan gue sama Farah mau keluar kota. Tapi gue juga bakal bantuin kok cari informasi di sana. Siapa tahu di sana ada tempat misterius yang serem yang bisa kita datengin. Tapi kenapa harus keluar kota, Yan? Karena ini soal almarhum bokap gue. Banyak warisan yang ditinggal di sana. Salah satunya rumah di luar kota. Ya udah, kalau urusan gue udah selesai, kita lanjut pekerjaan kita lagi. Oke? Oke. Dari foto aja aku udah bisa nebak kalau rumah ini pasti gede dan mewah banget. Pemandangannya juga indah. Ya udah kita lihat nanti aja ya rumahnya kayak gimana.
bareng dulu yuk, kita selfie. Ayo. Udah, Farah jangan. Kita mendingan masuk ke rumah. Tapi Jam. kan kita Ayo. belum foto sama sekali. Ryan, aku rasa orang tua kandung kamu tuh jauh lebih kaya deh daripada orang tua angkat kamu. Kamu lihat aja barang-barang yang ada di sini. Furniturnya, semuanya lengkap. Terus unik-unik lagi. Tapi sayang aja nggak keurus.
Farah. 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 Ryan? 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 Gede banget nih kamar. Farah. 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 Hey, Ternyata kamu di sini ya? oh iya, kamu lihat deh. Tadi aku ketemu buku kumpulan puisi loh. Lihat ini. Kamu nemu di mana? Tadi aku nemuin di gudang bawah. Ya udah kalau gitu, aku mau ke sana dulu ya. Kamu tunggu di sini. Jangan dibaca. Kekasihku, jika saatnya tiba, ku ingin lepaskan segala dendam. Bercumbu rindu dalam darah kematian, musnahlah segala pembatas. Kekasihku, jika hari penantian berakhir, ku ingin memakan jiwa-jiwa hidup, bangkai-bangkai hina menjadi peraduan. Karena cinta adalah akar keabadian. Yaudah, aku ambil air minum dulu ya. Kamu tunggu di sini ya. Jangan tinggalin aku.
Kenapa sih sampai gemeteran kayak gitu? Ryan, tadi jendelanya tiba-tiba pecah, terus kena ke muka aku. Terus muka aku tuh luka parah. Luka parah gimana sih? Orang muka kamu tuh gak ada luka apa-apa, ini bersih. Nih. Ryan, denger ya. Tadi tiba-tiba aja di jendela ada orang yang benturin kepalanya kenceng banget sampai jendelanya pecah, terus kena ke aku. Dan aku yakin banget itu nyata. Farah, tadi pas aku nolongin kamu, nggak ada pecahan kaca sama sekali di sana. Dan muka kamu tuh bersih, nggak ada luka apa-apa. Kamu tuh cuma halusinasi doang. Ryan, aku tuh gak halusinasi. Aku yakin banget. Kenapa sih kamu gak percaya sama aku? Ryan, aku takut di sini. Yaudah kamu minum dulu ya. Aku ambilin jaket buat kamu. Nggak lama aku. Ryan. 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 Farah? 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 Farah?
Apa sih cie-cie? Rian Kelana itu udah milik orang lain, Mai. Lo nggak usah lah bohongin perasaan lo sendiri. Maksud lo? Lo suka kan sama Rian? Ya ampun. Tan, gue sama Ryan itu gak pernah ada hubungan apa-apa. Gue sama dia itu sahabatan dari dulu sampai sekarang, dari SMP. Ya, buktinya kan gue gak pernah ada komitmen apa-apa sama dia. Walaupun gue pernah pacaran sama cowok lain, terus dia pernah pacaran sama cowok lain juga. Tapi sebelum sama Farah sih. Ya udah, gue cabut deh. Ngedit dulu. Ya udah sana. Duluan ya. Dah. Ryan? Halo, Yan? Mayang, gua sama Farah lagi di rumah warisan almarhum bokap gua. Gue butuh bantuan lo, May. Kalau bisa besok lu datang ke sini. Oh, iya, oke. Oke, May. Nanti gue SMS alamat lengkapnya di mana. Iya, Yan, siap. Oke, thank you, May. Kamu belum tidur? Ryan, kenapa kita nggak pulang aja malam ini? Aku takut ada di sini. Iya, Farah. Aku ngerti. Aku juga nggak mau kalian lama-lama di sini. Cuman, aku masih mau cari tahu sesuatu di sini. Dan aku udah telepon Mayang kok buat bantuin aku di sini. Tapi aku takut kalau nanti ada penampakan lagi, Ryan. Farah, kamu yang tenang ya. Aku bakal nemenin kamu. Aku janji. Guys.
Mai. Gue ngerasa ada sesuatu yang aneh di sekitar sini. Terutama di rumah itu. Ayo, Mai. Mai, ayo. Ya, Rian. Halo, Ma. Rian, kamu masih di sana? Iya, Ma. Iya, Marian masih di sini kok, Ma. Ma, aku mau nanya sesuatu di sama Mama. Waktu almarhum papa aku masih hidup, apa pernah mereka ngasih foto mama kandung aku, Ma? Enggak. Almarhum ayah kamu tuh sangat tertutup masa lalunya. Emangnya ada apa, Nak? Gini loh, Ma. Aku nemuin foto papa aku sama wanita muda. Aku penasaran, Ma. Apa wanita muda itu adalah mama kandung aku, Ma? Hah? Halo? Ryan? Ma? Halo? Halo? Ryan? Halo, Ma? Mati. Ryan. Thanks ya, guys. Kalian udah jauh-jauh datang ke sini. Ini si Mayang. Ribet banget. Banyak tugas gue. Editan gue belum kelar. Mana Pak Erdin marah-marah mulu. Yan, Farah mana? Farah lagi istirahat di kamar. Tapi dia sempat diganggu sama roh penasaran di rumah ini. Dan gue ngeliat sendiri, dia makan gelas pecah. Serius loh? Serius? Dan malamnya gue yang diteror. Gue lagi baca buku di sini, tapi tiba-tiba di samping gue ada hantu, cewek, persis samping gue. Dan gue baru pertama kali ngeliat hantu. Sebenarnya semua manusia itu punya indera keenam. Gini, kita itu punya mata ketiga, yaitu mata yang nggak terlihat. Tempatnya ada di sini, di tengah-tengah kedua alis kita. Mata ketiga ini yang disebut indera keenam. Yan, kayaknya itu isyarat deh buat lo. Isyarat. Yan, toilet mana? Sana tuh. Kebel gue. Ntar ya. Baik. Farah nemuin buku ini di gudang. Yan, ini tuh kumpulan mantra-mantra gaib. Gaib. Oh ya, Mai. Gue mau nunjukin satu ruang ke lo. Kamarnya gede banget. Dan di situ awal mula kejadian aneh menimpa Farah. Ayo, Mai.
Pada kemana? Yan, lo ngerasain sesuatu apa di sini? Panas atau dingin? Ya dingin lah. Orang cuacanya hujan kok. Iya, lo bener. Faktor cuaca. Ditambah lagi lokasi rumah ini kan deket pegunungan. Ya udah pasti dingin. Tapi gue enggak, Yan. Lo ngerasainnya gimana? Panas, Yan. Panas banget. Lihat aja. Gue sampai keringetan. Aneh sih. Lo sampai keringatan kayak gini? Gue ngerasain aura yang negatif di sini. Dan gue nangkep sesuatu kemarahan dan kebencian. Jadi maksud lo roh jahat berwujud iblis ada di sini? Mungkin. Mai, gue mau nanya nih sama lo soal ini. Soal kalung pemberian dari orang tua gue. Nih, coba lo lihat. Di sini cuma ada foto bokap gue. Dan foto nyokap gue tuh nggak ada. Kalau soal itu gue nggak tahu. Mungkin aja foto nyokap lo jatuh atau apa gitu.
Farah nemuin buku itu di gudang ini. Kita masuk yuk. Gue penasaran. Tempat apaan nih? Berantakan kayak gini. Mungkin dulunya bekas gudang, Yan. Rantai besi. Yan, ini bukan rantai besi biasa. Ini rantai besi bekas pasung. Dan gue juga ngerasain hawa yang panas banget di sini. Lebih panas daripada kamar atas. Lo nggak lihat penampakan di sini? Belum. Mai. Farah kok nggak ada ya, Mai? Gue takut kalau dia kerasukan lagi, Mai. Perasaan gue juga nggak enak deh, Yan. Yaudah, kalau gitu lu tunggu di sini ya. Gue cari Farah dulu. Yan, Ryan! Ryan! Farah.
Lo lihat apa? Par, ini gua. Ya udah, ikut gue yuk. Aku nggak tahan lagi harus menjalani ujian seberat ini. Pernikahan kedua membawa petaka. Apa ini yang namanya kutukan? Kutukan karena aku sudah mengkhianati perjanjian untuk tidak menikah lagi. Setelah kematian Marisa, istri pertamaku, yang ternyata mati, diracuni oleh Yasmin, mantan sekretarisku sendiri. Brengsek kamu, Yasmin. Kamu cuma mau harta doang. Sekarang kau pergi ke neraka bersama selingkuhanmu, Yasmin. Farah? Farah?
Kenapa? Hin, tadi gue dari dalam. Terus gue ngeliat sesuatu kayak wanita sedang dipasung. Gue yakin itu pasti roh jahat yang udah ganggu lo sama Farah. Mai, lo nggak bercanda kan? Nanti gue ceritain. Mai, sebenarnya ada apa sih, Mai? Tolong ceritain ke gue apa yang lo tahu soal rumah ini, Mai. Sebenarnya gue belum tahu banyak, Din. Gue cuma butuh waktu untuk tahu itu semua. Arwah yang tadi di gudang itu adalah arwah nyokap lo. Tapi yang gue bingung, kenapa dia bisa sampai dipasung? Kalau emang bener itu arwah nyokap gue, kenapa kita diteror, Mai? Gue kan anak dia. Iya. Han, lu dari mana aja sih? Mai. Ya. Lo harus dengar. Apaan nih? Isinya tentang pengakuan bokap lu sebelum ngebunuh nyokap lu. Jadi nyokap gue dibunuh sama bokap gue? Sebelumnya gue udah denger. Dan kaset ini kunci dari semua teror yang ada di rumah ini. Farah? Yan, Mai. Gunawan lagi bro. Kita aman di sini sayang. Iya sayang. Nah, gini, kita harus segera menyingkirkan dia biar kita bisa tenang ke depannya dan bisa menguasai semua hartanya. Habis itu kita kan bisa nikah sayang. Tenang aja, aku akan meracuni seperti Marisa waktu itu. Kamu selingkuh kan? Hah? Ngaku nggak? Enggak!
Hen, malam ini juga kita harus segera ke danau. Pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat di sana. Sekarang semuanya udah jelas, Mai. Roy yang teror kita selama ini. Ibu tiri lo. Iya. Nyokap tiri gua. Dulu dia adalah sekretaris bokap gua. Dan dia juga yang ngeracunin nyokap kandung gua. Dia gak sendiri, Mai. Dia dibantu sama pacar gelapnya dia. Namanya Joseph. Dan untungnya, bokap gua tuh tahu niat busuk mereka. Lalu bokap gua mau masuk nyokap tiri gua dan bunuh mereka berdua. Pantesan aja ya. Aura di rumah itu panas banget. Ternyata dipenuhi oleh amarah dan dendam. Ya udah, mendingan sekarang kita ke danau itu. Sekalian cari Farah sama Sultan. Lu tunggu di sini ya. Ryan. Kamu kenapa sih? Ryan, itu kamu ditunggu Farah. Farah, Ma. Ayo cepetan.